Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Al-Zafran, NIM 22061111 dari jurusan Ekonomi Bangunan. Saya akan menjelaskan tentang bab 13, kebijakan neraca, pembayaran utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Transaksi modal kapital account atau transaksi keuangan finansial account mencatat nilai investasi swasta asing langsung, biasanya oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri, dan oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing dalam bentuk bantuan asing. Mengurangi item yang sangat penting, terutama bagi negara pengutang utama, apa yang disebut dengan aliran modal keluar dari warga negara. Untuk menekankan betapa pentingnya item tersebut, selama krisis utang tahun 1980-an, warga negara kaya dari berbagai negara berkembang mengirimkan jumlah besar dana ke dalam rekening bank negara maju, bisnis real estate, dan pembelian saham dan obligasi. Pelarian modal ini mengadilkan penerimaan pinjaman dan investasi swasta dan publik, serta menjadi penyumbang terbesar dalam memperparah neraca pembayaran di banyak negara berkembang. Pelarian modal juga menjadi persoalan kronis di mana kekuasaan pemerintah autokrasi kurang begitu kokoh. Saldo transaksi modal dengan demikian dihitung dari item. Terakhir, transaksi cadangan moneter atau cash account, atau transaksi cadangan internasional atau internal reserve account. Item merupakan item penyeimbang bersama dengan errors dan omission. Item M yang menjelaskan ketidakmerataan statistik, tetapi terkadang digunakan sebagai proksi indikator aliran modal samar atau yang tidak tercatat, yang ditunjukkan sebagai aliran keluar atau dari cadangan valuta asing. Ketika pembayaran total transaksi berjalan dan transaksi modal melebihi penerimaan total, tabel menampilkan bagian sederhana mengenai apa menjadi item positif, kredit, dan negatif debit dalam tabel neraca pembayaran. Pada bulan Juli 1944, perwakilan dari 45 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire, untuk merancang bentuk kerjasama ekonomi internasional pasca Perang Dunia Kedua. Kehancuran ekonomi pada masa depresi besar tahun 1930-an diikuti dengan petaka Perang Dunia Kedua telah menyebabkan runtuhnya pasar keuangan internasional dan penurunan drastis volume perdagangan internasional monetary fund IMF, dana moneter internasional, atau kadang disebut dengan FUD, dan Bank Dunia diciptakan untuk membangun kembali pasar barang dan modal internasional serta memulihkan ekonomi Eropa yang luntur lantak. Peran yang ditujukan bagi IMF dan Bank Dunia masing-masing berbeda. Meskipun dalam beberapa hal keduanya asing melengkapi, pertimbangan yang berlaku di masa pertemuan Bretton Woods adalah bahwa konsolidasi pasar modal internasional menjadi hal penting untuk mengalihkan defisit perdagangan dan investasi internasional. Pertemuan ini telah mengiring pada penyerahan IMF yang bertanggung jawab atas penentuan dari stabilisasi sistem keuangan internasional melalui pembiayaan defisit neraca pembayaran dalam jangka pendek. Peran pelengkap dari Bank Dunia pada awalnya adalah membiayai infrastruktur nasional, meskipun peran ini pada akhirnya berubah sering dengan jalannya waktu. Lihat kotak 13-2. Tahun berikutnya, General Agreement on Tariffs and Trade diciptakan dan akhirnya mengarah pada pembentukan World Trade Organization (WTO). Beserta pertemuan Bretton Woods diciptakan suatu sistem nilai tukar tetap di mana setiap negara diharuskan untuk memantau nilai mata uangnya terhadap dolar AS yang dapat langsung ditukar dengan emas pada harga
$1,335 per ons. Pada awalnya IMF bertanggung jawab untuk membiayai defisit neraca pembayaran timbul akibat nilai tukar yang dipotong. Ini peran yang terhadap salah satu ketika sistem tersebut ditinggalkan dan nilai tukar fleksibel diperlakukan. Selama 1970-an, pada Organisasi Dunia, harga minyak yang meroket dan adalah ekspor dari berbagai negara berkembang dan menyebabkan adanya defisit neraca pembayaran di negara berkembang tersebut. Pemberian dari IMF ini dapat mengamati bahwa negara penerima tersebut pada serangkaian syarat yang menjadi tujuan pinjaman tersebut dengan ketentuan. Ini ditujukan untuk meningkatkan likuiditas kepada IMF dengan mendorong pelaku jasa pemerintah negara pemerintah yang sedang menghadapi permasalahan neraca pembayaran yang kronis, karena ketentuan ini seringkali dianggap kejam memberikan solusi bagi rumah tangga termasuk negara pemerintah, maka ini sering menimbulkan kontroversi. Peran IMF yang muncul adalah pengawasan kebijakan makroekonomi di setiap negara-negara anggota, namun pada perannya dengan menekankan lebih pada negara berkembang makalah mengarah pada keterlibatan yang mungkin dalam pada proses pembangunan juga perlu sebenarnya dalam penyediaan layanan masih bagi kebutuhan untuk bagi pemerintah negara berkembang. Pada tahun 1992, kecepatan semua negara berkembang menggunakan menyelesaikan inflasi tinggi, pasar ekspor yang lemah, menurunnya nilai tukar, perdagangan dan defisit. Dan setelah menimbulkan ancaman inflasi terhadap pasar keuangan internasional, ketika tingkat inflasi di negara-negara berkembang semakin tinggi, sumber pendapatan pendanaan swasta berkurang drastis, sehingga semakin mengurangi likuiditas yang diperlukan dalam membayar angsuran utang. Untuk menghindari masalah macet dan ancaman pembayaran otomatis dalam pasar modal internasional, IMF mengambil langkah-langkah yang biasa untuk memberikan penyelesaian. Peran barunya sangat menolong dalam subsidiasi dan biaya utang-utang negara berkembang selama krisis 1990-an. Krisis keuangan Asia 1997, krisis 1998, dan krisis keuangan global dimulai pada tahun 2008. Saat krisis keuangan Asia 1997-1998, negara-negara yang biasanya berkinerja tinggi seperti Pakistan, Israel, dan Thailand harus meminjam dari IMF dengan ketentuan yang sangat ketat. Pemotongan belanja mentah, peningkatan pajak bunga tinggi, dan informasi serta yang bisa banyak yang mandang baik di negara yang bersangkutan dan kritikus dari negara lain, bahwa fokus ini pada ketentuan yang ketat ini telah menekan sesi besar yang sebenarnya bisa menjadi bagian besar ketentuan ini. Hingga tahun 2006, bertahun-tahun setelah apa yang terlihat sebagai stabilitas jadi peran dan kembali Gubernur Bank of England yang mendapat bahwa IMF seharusnya memberikan negara-negara berkembang yang besar seperti China, India, dan Brazil suara yang lebih besar dalam konteks global. Kami dengan Sir NK untuk menjelaskan bahwa IMF harus meningkatkan pengawasannya pada neraca negara yang maju dan juga berkembang menjadi topik pendapat lain. Banyak pengamat setuju bahwa IMF yang menyediakan para publik global dengan menggunakan informasi ekonomi yang memberikan saran pribadi kepada pemerintah negara berkembang tindak sebagai pemaksaan pemerintah dalam
kooperatif untuk mengatasi gagal komunikasi dalam penetapan kebijakan. Kondisi gagal upaya dan juga zaman terakhir. Sebagian besar dari negara kaya sepertinya sedia untuk memberikan lebih banyak suara lagi dengan teman tetapi kurang terbuka untuk memberikan insentif pengajar atas pengembangan mereka sendiri. Kemudian akan tanya sebenarnya sebagai bank sentral dan global yang telah melakukan sebagian menganggapnya jauh dari realisasi meskipun depan di hasil keuangan global 2008 yang sekali lagi memperluas sumber daya dan staf kerjaan.
Beberapa isu kebijakan awal. Untuk membiayai saldo 35 juta pada gabungan transaksi berjalan di bulan dan isi modal negara. Contoh, kita harus menarik dana 20 juta dari cadangan bisnis yang dimiliki bank sentralnya. Cadangan tersebut terdiri dari emas, beberapa mata uang asing utama, dan special drawing rights dari IMF yang akan berjalan setelah ini. Cadangan dasar memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara seperti Hanoi akan menyumbang bagi setiap individu. Cadangannya dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang, dan bertambah dengan adanya sebaran yang besar dari penjualan ekspor motor dan adanya masuk modal, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk peminjam cadangan tambahan. Bahkan demikian, kita melihat bahwa saldo pada transaksi berjalan tambah saldo transaksi modal harus di offset ke saldo dari transaksi cadangan. Data resmi. Apabila negara tersebut sangat miskin, mungkin cadangan modalnya sangat terbatas. Defisit neraca bayaran besar negara ini mungkin akan sangat membebani perekonomian dan menghambat kemampuan negara tersebut untuk menunjukkan ekspor barang modal dan barang konsumen yang dibutuhkan di negara-negara miskin yang bahkan harus mengimpor pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduknya yang kelaparan dan memiliki cadangan moneter yang minim. Bayaran defisit ini bisa menjadi malapetaka bagi jutaan orang. Dalam menghadapi dunia satu atau proyeksi defisit neraca bayaran berjalan dan transaksi modal, karena memilih beragam pilihan kebijakan. Untuk satu hal, mereka dapat mencari cara untuk berbagi saldo transaksi berjalannya dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi jumlah atau keduanya. Dalam hal ekspor, terdapat pilihan lagi yang masih pada posisi produk primer atau sekunder. Dalam hal impor, dengan sisi impor posisi dan industri domestik untuk menggantikan produk manufaktur yang sebelumnya diimpor. Bagi pasar lokal, atau melakukan tarif selektif dan kuota fisik atau larangan mengimpor barang-barang konsumen mungkin dapat cara untuk mencapai kedua tujuan ini secara bersamaan dengan mengubah nilai tukar valuta asing mata uang, menurunkan harga ekspor dan meningkatkan harga ekspor relatif atau cara bersamaan. Maka dapat mencari pinjaman untuk bank dunia. Misalnya, biasanya jika ini dilakukan, negara yang misalkan harus taati kebijakan fiskal moneter yang sangat fleksibel. Sayang. Struktural oleh Bank Dunia yang telah menyediakan pinjaman struktural sebagai bagian dari proses tersebut. Kebijakan tersebut menunjukkan ukuran keduanya merupakan syarat dalam pendapatan pinjaman umumnya sebagai ketentuan. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi permintaan domestik sehingga dapat menurunkan
Impor mengurangi tekanan inflasi yang mungkin dapat mengalami pada nilai tukar tetapkan tertinggi yang dapat memperlambat ekspor dan mendorong impor pada tahun-tahun. Kali kedua, lembaga tersebut telah menunjukkan kebijakan yang lebih longgar, tapi belum diketahui hingga kapan ini akan terus berlanjut. Contoh negara berkembang dapat mencoba untuk memiliki saldo transaksi modal mereka dengan mendorong banyak investasi swasta atau portfolio selain langsung meminjam dari bank umum. Cari bantuan publik asing, hibah, tapi investasi swasta asing dan sebagian besar bantuan asing dalam bentuk hibah langsung tidak diberikan begitu saja. Penerima bantuan pinjaman harus membayar pokok utang dan bunga dan hari investasi asing langsung yang produktif dalam katakanlah membangun produk lokal yang menghasilkan potensi investasi jumlah besar. Keuntungan dari perusahaan milik asing seperti yang akan diberikan dalam 14. Dorongan investasi swasta yang memiliki pertumbuhan yang lebih besar dibanding negara keuangan dan modal musik. Terakhir, negara berkembang dapat mengatasi dampak negatif dari defisit neraca pembayaran yang dengan perusahaan dorongan. Caranya adalah dengan mendapatkan isi uang emas yang lebih besar dengan sebagai spesial dari Wall Street dan dalam perusahaan negara kan dan membayar defisit minta untuk mengatasi defisit tersebut dengan kehilangan resmi mereka dari dua aset moneter terutama mereka emas dan dolar AS, tapi sering tumbuhnya sebelumnya dan nilai aset internasional yang baru pun diperlukan untuk melengkapi emas dan dolar yang batas. Konsekuensinya pada tahun 2010 IMF diberikan tugas untuk membuat SDR aset internasional dan menjalankan program fungsi emas dan dolar. Transaksi neraca pembayaran jadi nilai misalkan sekelompok mata uang rata timbang dari nilai 4 mata uang berbeda, dolar AS, euro, pound sterling, dan yen Jepang, dan merupakan klaim pada IMF. SDR dengan demikian dapat juga dengan mata uang untuk menunjukkan asumsi resmi pada November 2010. 1 dolar AS bernilai 0,05 SDR dalam korespon krisis keuangan global IMF. SDR yang mencapai 10 kali lipat hingga di ke-19. Pada yang kini IMF berharap seluruh transaksi keuangan internasional dapat dilakukan dalam SDR. Dan merangkum beberapa konsep dan program dasar dari neraca pembayaran yang terkait dengan aliran sumber keuangan sekarang dapat pendapatan dalam neraca pembayaran dengan kembang dan kemudian fokus pada bisnis detail mengenai persoalan utang.